Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Ahmad Baudin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Dr. Hamka. Baik teman-teman, maksud saya di sini adalah ingin menerangkan ataupun berbagi wawasan tentang pengertian ataupun kegiatan ekonomi. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan yang kita ingin bahas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kita bahas, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita beranjak membahas tentang kegiatan ekonomi, saya di sini akan sedikit menerangkan tentang pengertian kegiatan ekonomi. Yaitu pengertian kegiatan ekonomi adalah yang dilakukan individu ataupun sebuah kelompok untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarkan dengan mata uang. Begitu teman-teman. Nah, saya kasih contoh sedikit tentang pengertian kegiatan ekonomi ini. Ini teman-teman, seorang nelayan dan seorang petani. Nah, seorang nelayan mencari ikan ke laut, seorang petani dan bercocok tanam di ladangnya. Nah, si petani bercocok tanam menanam padi. Ketika si padi itu berbuah dan mereka panen, mereka menghasilkan padi dan diolah menjadi beras. Nah, si nelayan berhasil mendapatkan ikan dan dikumpulkan, dijual ke pasar. Nah, disitulah mereka bertukar untuk saling menguntungkan. Si petani mendapatkan ikan dan si nelayan mendapatkan beras dari si petani. Begitulah proses dari pengertian kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke proses kegiatan ekonomi. Nah, proses kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses kegiatan ekonomi produksi. Yang kedua, proses kegiatan ekonomi distribusi. Yang ketiga, proses kegiatan ekonomi konsumsi. Nah, baik teman-teman, dari 3 itu kita penjelas lagi ya. Kita penjelas satu persatu dari pengertian 3 pokok pembahasan tadi. Oke teman-teman, jadi pengertian dari proses kegiatan ekonomi produksi itu yaitu produksi adalah segala kegiatan yang dihasilkan barang ataupun jasa serta menambahkan nilai guna suatu barang dan jasa. Nah teman-teman, saya kasih contoh sedikit dari kegiatan ekonomi produksi ini. Nah, jadi gini teman-teman, kita kembali lagi contohnya ke si petani. Petani menanam padi, merawatnya dan memberi pupuk sehingga petani itu lahannya tumbuh subur. Nah, seketika itu dia panen. Dan disitulah terjadi yang namanya kegiatan ekonomi produksi. Jadi si petani itu memproduksi supaya ladangnya itu menjadi padi, menjadi beras. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman ke kegiatan ekonomi distribusi. Nah, kegiatan ekonomi distribusi ini ialah harus distribusi barang dan jasa, harus dihantarkan ke pasar ataupun kepada penggunanya. Nah, jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Ketika si petani itu sudah panen, nah si petani itu memproses kembali padi itu menjadi beras. Nah, ketika si petani itu sudah memproses menjadi beras, nah si beras itu dibawa oleh si petani kepada penggunanya ataupun kepada konsumennya. Nah, seperti warga-warga ataupun masyarakat yang lain. Nah, biasanya kan nasi itu, padi itu adalah beras itu kebutuhan pokok bagi masyarakat ataupun bagi manusia.
khususnya di Indonesia, itu teman-teman. Jadi kesimpulannya itu dari ekonomi distribusi itu kelanjutan dari si petani itu ketika sudah panen si beras itu ataupun si padi itu diolah lagi menjadi beras, dan beras itu dipasarkan, gitu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, proses kegiatan ekonomi konsumsi. Ya, jadi pengertiannya seperti ini teman-teman. Kegiatan ekonomi konsumsi itu merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa, gitu teman-teman. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Saya akan kasih contoh sedikit tentang dari ekonomi konsumsi ini. Nah, proses dari awal ketika petani itu menanam padinya, lalu mereka panen, lalu mereka mengolah lagi menjadi beras. Nah, lalu mereka itu memasarkannya. Seketika itu datanglah seorang pembeli untuk membeli berasnya, dan diolah beras itu menjadi nasi. Nah, seketika itu padi pun ataupun beras yang dikonsumsi itu berkurang. Nah, itulah yang disebut dengan rangkaian ataupun proses kegiatan ekonomi dari 3 poin tersebut, itu teman-teman. Nah, kita lanjut kepada tujuan kegiatan ekonomi. Tujuan dari kegiatan ekonomi yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Nah, jadi teman-teman, bisa dibilang tujuan dari kegiatan ekonomi itu suatu proses dalam hidupnya seorang manusia ataupun rakyat di Indonesia itu tergantung kepada kegiatan ekonomi yang kita alami sehari-hari. Entah itu dari penghasilan, entah itu dari kegiatan kita untuk menghasilkan sesuatu apa yang kita inginkan, teman-teman. Dan kegiatan ekonomi pun terbagi menjadi 2, kegiatan ekonomi modern dan kegiatan ekonomi dulu. Kegiatan ekonomi modern itu sudah gimana teman-teman? Sudah terbilang sangat mudah. Kita belanja ataupun ingin membeli suatu barang pun bisa dengan nominal ataupun bisa dengan kartu. Nah, zaman dulu tidak seperti itu. Jadi pada zaman dulu itu kegiatan ekonomi itu disebut dengan barter. Jadi mereka barter dengan padi, dengan nelayan, ataupun dengan si petani dengan si nelayan, dengan beras dengan ikan, gitu kan? Dengan beras ataupun dengan barang, dengan ikan ataupun dengan balik ikannya dari situ. Jadi kesimpulan dari kegiatan ekonomi ini yaitu pada zaman dulu berjual beli itu dengan cara barter, dan pada zaman sekarang itu jual beli bisa dengan uang ataupun dengan kartu kredit. Oke teman-teman, mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.